Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah secara online. Namun kiranya ini tidak mengurangi rasa kusyuk maupun kerinduan kita untuk menghampiri Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami. Kalau hingga pagi hari kami boleh terpelihara, kami tahu semua semata-mata karena kasih kemurahan, karena kebaikan dan kasih setiamu Tuhan, karena pemeliharaan dan perlindunganmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya andalan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pagi hari kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelajari segala yang kami kasih. Haleluya, amin. Sungguh saudara-saudara, pada hari-hari ini tidak ada yang dapat kita andalkan, melainkan hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi sandaran kita. Dialah menjadi tempat kita menaruh harap kita. Karena daripada Dialah datangnya pertolongan bagi kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan kekuatan kami, hanya Engkau yang jadi andalan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan penyembuh kami,
Engkau Tuhan pemulih kami, hanya kepadamu kami percaya. Kami boleh menemukan kasih yang seperti kasih-Mu, Tuhan. Engkau sahabat kami dan Engkau selalu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, Shalom. Senang sekali pagi ini kita kembali bisa belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita kembali akan masuk dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Engkau begitu mengasihi kami, memperhatikan kami, dan terus ingin kami belajar dari firman-Mu. Karena kami tahu, kami butuh firman-Mu untuk memimpin dan menuntun hidup kami. Lebih hari, lebih indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua yang mendengar. Supaya firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang tamak. Ya, kata tamak ini memang banyak kita dengar, tetapi juga seringkali kita abaikan pengertiannya. Nah, kata tamak ini di dalam kamus bahasa Indonesia ada 3, yaitu tamak, loba, serakah.
Tetapi ketiganya punya arti yang sangat mirip. Artinya secara sederhana adalah kepingin sesuatu lebih daripada yang sudah dimiliki, tetapi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, kita baca ayat firman Tuhan tentang tamak ini. Amsal 15 ayat 27. Amsal 15 ayat 27. Saya bacakan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amin. Puji Tuhan. Sederhana sekali ayat firman Tuhan ini. Ya, sederhana sekali. Amsal memakai kata loba. Tidak ada bedanya dengan tamak, tidak ada bedanya dengan serakah. Sama saja. Pengertiannya seperti yang saya katakan tadi. Nah, kenapa kok tidak boleh tamak? Ya, saya bacakan lagi sebuah ayat. Amsal 1 ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Loba, tamak, serakah tidak boleh ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa? Sebab ayat yang kita baca tadi jelas berkata, ya, kita melihat di sini, maka hati orang akan berkarat. Artinya kehilangan sensitivitas. Tak ada lagi belas kasihan. Sayang. Kebahagiaan keluarga rusak. Karena apa? Akan ada terjadi konflik di dalam keluarga. Nah, sebab itu firman Tuhan jelas melarang. Kalau kita baca perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak boleh ada ketamakan, loba, serakah di dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Bahasa Inggris mengatakan greedy, covetous. Tidak boleh, itu sama pengertiannya. Ya, jangan sampai ada itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, supaya lebih mantap, kita akan belajar dari perjanjian baru. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Yang pertama, ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Saya bacakan dengan cepat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini yang dikatakan Paulus. Ini berarti ibadah akan memberikan keuntungan yang besar. Mengapa? Firman Tuhan yang kita baca mengatakan sebab puas dengan apa yang dimilikinya. Puas dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua dikatakan sadar bahwa kita tidak membawa apa-apa masuk ke dalam dunia. Dan kita juga tidak membawa apa-apa saat kita tinggalkan dunia ini. Luar biasa pengertiannya. Paulus berkata, hendaklah kita cukup dengan apa yang ada pada kita. Puas dengan apa yang kita miliki saat sekarang ini. Jelas ini bicara tentang tidak boleh punya hati yang tamak. Tidak boleh. Sama sekali. Puji nama Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Ya,
Itulah anak-anak Tuhan yang bisa mempunyai sifat tekad untuk tidak menjadi orang yang tamak, loba maupun serakah. Mengapa? Sebab Paulus tadi dengan sederhana mengatakan, haleluya, puji nama Tuhan. Sebab mengerti, datang ke dunia tidak bawa apa-apa, tinggalkan dunia pun tidak bawa apa-apa. Sebab itu ayo, puaslah dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Nah, oleh Paulus kemudian dikaitkan dengan ibadah. Ibadah berarti berbakti kepada Tuhan, to worship God. Jelas, kalau ibadah disertai dengan tamak, tak akan membawa keuntungan apa-apa. Tak akan membawa hasil apa-apa. Ibadah ya cuma sekedar ritual. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam hati. Sayang. Sebab itu Paulus bilang, ibadah harus membawa keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita menyadari, aku tidak bawa apa-apa. Masuk ke dunia, aku tidak bawa apa-apa. Tinggalkan dunia ini. Aku puas dengan apa yang aku miliki sekarang ini. Mari kita melihat. Orang puas itu kayak apa sih? Sederhana aja. Tidak usah sulit-sulit. Tidak usah ribet-ribet. Mikir-mikir yang aneh-aneh. No. Puas itu kayak apa sih? Orang yang puas dengan kehidupannya. Apa yang dimiliki sekarang. Nomor 1. Mulut penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, berarti apa? Kita menerima segala berkat yang Tuhan berikan dengan sukacita. Tidak ada ngomel. Berkatku kok sedikit, berkat dia kok lebih banyak. No. Semua berkat yang kita terima dengan penuh sukacita. Dan sebab itu mulut ini penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Itu orang yang puas. Mengucap syukur. Yang kedua, orang yang puas adalah orang yang bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Dahsyat. Kalau diberkati tidak bisa menikmati, lalu gimana? Tapi orang yang puas menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Oh, luar biasa. Nah, inilah sebabnya firman Tuhan selalu berkata, jangan tamak, jangan loba, jangan serakah. Tapi, haleluya, puaslah, bersukacitalah, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan. Kita teruskan dengan ayat 9 dan 10 dari 1 Timotius pasal 6 tadi. Ayat 9 dan 10. Saya bacakan dengan cepat. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rasul Paulus luar biasa. Bukan cuma dia berkata jangan jadi orang yang tamak. Tetapi di sini Rasul Paulus mengutarakan dengan gamblang sederhana. Apa sih bahaya orang yang tamak? Ada bahaya-bahaya.
yang mengancam, mengintai, bahkan bisa mengenai yang bersangkutan. Mari kita melihat. Yang pertama, Paulus berkata, bahaya orang yang tamak adalah dia bisa jatuh ke dalam pencobaan. Dia bisa jatuh ke dalam pencobaan. Ini yang dikatakan Paulus. Haleluya. Ya. Nah, surat Yakobus mengatakan, Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 saya bacakan dengan cepat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Jadi kita melihat di sini, jatuh ke dalam pencobaan karena apa? Karena ada keinginan. Loh, itu loh, orang tamak itu punya keinginan untuk nambah. Ya, terus kepingin nambah, apapun caranya tidak peduli, pokoknya nambah. Nah, kemudian di sini dikatakan ada keinginan, kemudian terpikat, kemudian terus habis terpikat apa? Diseret. Itu saya ingat pepatah zaman saya sekolah dulu. Bak kerbau dicocok hidung. Nah, itu diseret. Tidak berdaya. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Kalau kita merenung sejenak kejatuhan Adam dan Hawa, cocok tepat seperti apa yang digambarkan oleh surat Yakobus tadi. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu kita mesti sangat berhati-hati. Kemudian bahaya yang kedua. Rasul Paulus berkata, orang yang tamak akan jatuh ke dalam jerat, perangkap, dan godaan iblis. Artinya apa? Jatuh itu kena. Haleluya. Ya, kena jerat, kena perangkap, dan kena godaan si iblis. Ini orang yang tamak, loba, atau serakah. Haleluya. Ya, coba saya bacakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi jerat iblis itu kalau kena seseorang, orang itu akan terikat. Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan bebaskan kita dari jerat iblis sehingga kita tidak terikat oleh kemauan iblis yang membuat kita, mendorong kita untuk jadi orang yang loba, tamak, serakah di dalam hidup ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, saudaraku, kemudian kita melihat poin yang ketiga. Bahaya orang yang tamak. Yang ketiga, yang pertama tadi sudah jelas, saudaraku, jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, terkena jerat, perangkap, dan godaan iblis. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan, dikuasai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Dikuasai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Ketamakan itu hampa, bikin celaka. Tidak ada keuntungan di dalamnya. Karena itu harus hati-hati. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu Paulus menulis surat kepada Titus. Titus pasal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan
kedengkian, keji, dan saling membenci. Paulus nulis, itu kamu yang dulu. Kamu yang dulu itu kayak gitu. Tamak itu kayak gitu kamu. Ya, hati-hati. Tapi sekarang tidak. Sebab kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Manusia baru. Yang lama sudah tidak ada. Yang baru muncul, timbul. Itu kita. Ya, jadi mestinya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dikuasai lagi oleh ketamaan. Itu 3 bahaya yang Paulus katakan tentang orang yang tamak. 1, jatuh ke dalam pencobaan, terkena jerat perangkap dan godaan iblis. Yang ketiga, dikuasai nafsu yang hampa dan menyesatkan. Nah, kemudian berikutnya Rasul Paulus juga memberikan kepada kita akibat ya dari orang yang akan diterima orang yang dikuasai ketamakan, loba dan serakah. Ada akibat di dalam hidupnya. Sepertinya kita tidak memperdulikan akibat itu. Tapi akibat itu ada. Nyata. Dan itu pun dituliskan oleh Paulus. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, yang pertama, apa akibatnya? 1, tenggelam di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tenggelam di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mungkin tidak segera dirasakan, tapi itu pasti akan terjadi. Haleluya. Nah, sebab itu firman Tuhan di dalam Yosua 7 ayat 1, 24 dan 25 berbunyi begini. Ya, saya bacakan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akad bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil suatu dari barang yang dikhususkan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Langsung saya ke ayat 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Kita melihat, saudaraku, Achan, tamak. Tidak boleh ngambil barang. Semuanya dikhususkan untuk Tuhan. Tapi dia ambil. Disembunyikan di dalam kemahnya. Tuhan murka. Ini orang tamak. Sudah dilarang. Tetap aja ngotot. Tetap aja nekat. Ngambil. Dikiranya Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan menghukum Achan. Berikutnya. Kita melihat, saudaraku. Haleluya. Apa bahaya? Apa akibat daripada orang yang dikuasai oleh ketamaan? Yang kedua, timbul akar jahat. Haleluya. Timbul akar jahat di dalam dirinya. Loh, kalau sudah ada akar jahat tentunya mengeluarkan, menimbulkan, menumbuhkan macam-macam kejahatan di dalam hidupnya. So, ada akar. Ya, ini bahaya loh orang tamak itu. Bukan cuma itu saja, tapi nanti akan meluas kemana-mana. Sebab ada akar yang jahat yang tumbuh. Dan itu akan menimbulkan macam-macam kejahatan di dalam kehidupannya. Ayub 29 ayat 19. Haleluya. Akarku mencapai air dan embun bermalam atas ranting-rantingnya. Bahkan pemazmur mengatakan, Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air
menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat kalau ada akar jahat yang tumbuh, maka bahayanya, akibatnya, macam-macam kejahatan yang lainnya akan timbul. Yang ketiga, menyimpang dari iman. Jadi yang pertama, akibatnya kalau tamak, tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan, timbul akar jahat, bisa jadi orang yang lebih jahat lagi. Dan yang ketiga, menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Saya bacakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Kalau orang kepingin mau tamak, ada keinginan untuk loba dan serakah di dalam hatinya, pasti Roh Kudus bicara. Jangan. Itu hati nurani. Tapi firman Tuhan bilang, haleluya, menolak hati nuraninya yang murni. Sebab itu kandaslah iman mereka, gugurlah iman mereka, macetlah iman mereka. Bahaya, hati-hati. Sebab itu kita tidak boleh sembrono. Bahaya akibat itu pasti mengenai hidup kita. Haleluya. Yang keempat, Paulus berkata, orang yang tamak akan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati. Tidak senang, tidak enak. Tapi orang yang tamak itu akan menyiksa dirinya sendiri dengan macam-macam duka. Sehingga akibatnya hidupnya selalu dalam duka cita. Tidak ada kesukaan, tidak ada kesenangan di dalamnya. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Haleluya. Ya, sebab itu, saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yehezkiel 23 ayat 33. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Jadi tidak ada sukacita bagi orang yang tamak. Sebab itu Paulus memperingatkan ada 4 akibat. Tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan, timbul akar jahat sehingga makin jahat, menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai macam duka cita. Untuk apa? Kalau karena tamak kita menerima semua itu di dalam hidup kita, untuk apa? Untuk apa dapat harta begitu banyak? Karena tamak, loba dan serakah yang menghalalkan segala cara untuk dapat mengambil itu. Nah, ono gunanya. Nah, sebab itu, haleluya. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, siapa membenci suap akan hidup. Orang yang bisa disuap itu orang yang tamak. Pengen minta. Sudah punya banyak kok ya, saya kepingin lagi. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, model begini masih banyak. Ya, kalau kita baca koran, kita baca berita, kita dengar berita dan lain sebagainya, model begini masih banyak. Tamak. Firman Tuhan bilang, siapa membenci suap akan hidup. Orang yang bisa disuap itu orang yang tamak. Hati-hati, ya. Benci suap hidup. Membenci suap berarti tidak tamak. Puas dengan apa yang dimilikinya sekarang.
itulah saudara dan saya yang hidup berbahagia. Sebab itu, mari dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang tamak, loba, serakah. Tapi bersukacitalah, puaslah dengan apa yang kita miliki sekarang. Sebab semua itu adalah berkat Tuhan. Kalau berkat itu kita terima dengan ucapan syukur, kita pasti bisa menikmatinya. Haleluya. Dan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita akan menurunkan berkat Tuhan lebih banyak di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Itulah janji Tuhan buat kita sekalian. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu keras mengajar kami supaya kami tidak jadi orang yang tamak, yang loba, yang serakah, yang kepingin memiliki lebih dengan menghalalkan segala cara. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih memiliki keinginan yang kayak begitu. Meskipun kecil, tapi kami tidak mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami cabut segala akar ketamakan. Kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biarlah sukacita dari Tuhan menguasai kehidupan kami. Karena kami terus bersukacita dan mengucap syukur. Karena kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memberi kami kekuatan supaya kami tidak cuma menjadi pendengar yang baik dari firman Tuhan, tapi kami juga mau jadi pelaku yang baik dari firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.